Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu contoh dari persamaan diferensial biasa linear orde 2 non-homogen dengan metode koefisien tak tentu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selula Oktaviani dengan NIM 18029090 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C 2018 Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, mari kita lihat sedikit kilas materi dari PD linear orde 2 tak homogen ini. Jadi, bentuk umum dari PD linear orde 2 tak homogen ini adalah AX dikali Y double aksen ditambah BX dikali Y aksen ditambah CX dikali Y sama dengan FX. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mengubahnya menjadi persamaan yang homogen terlebih dahulu, di mana persamaan homogen yaitu di mana fx-nya bernilai 0, sehingga bentuk homogennya menjadi AX dikali Y double aksen sama dengan BX dikali Y aksen ditambah CX dikali Y sama dengan 0. Nah, setelah kita menyelesaikan persamaan yang berbentuk homogen ini, nantinya kita akan mendapatkan solusi umum, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH adalah solusi homogen dan YP adalah solusi partikulir. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal, tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, tadi kan kita sudah memiliki persamaan Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita mendapatkan bahwa fx-nya bernilai 4X kuadrat. Jadi, bentuk persamaan ini masih belum homogen, sehingga kita harus mengubahnya ke bentuk yang homogen terlebih dahulu. Sehingga bentuk PD homogennya menjadi Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Dari bentuk PD homogen ini kita mendapatkan persamaan karakteristik, yaitu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan solusi homogen dari persamaan ini, kita harus mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Sehingga setelah kita mencarinya, kita dapatkan akar-akar karakteristik dari persamaan tersebut, yaitu M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 1. Sehingga solusi homogen yang kita dapatkan adalah C1 dikali E pangkat M1X ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Sehingga solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan solusi homogennya. Selanjutnya kita akan mencari solusi partikulirnya. Nah, dari bentuk persamaan awal tadi, kita sudah mengetahui bahwa nilai fx-nya adalah 4x kuadrat. Dari bentuk ini, kita harus mencari himpunan-himpunan UC-nya. Untuk mengetahui himpunan UC-nya, kita akan melihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi fungsi UC yang mendekati yaitu pada tabel yang pertama, yaitu X pangkat N, di mana ia memiliki UC set X pangkat N, X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, sampai X dan terakhir yaitu 1. Jadi, himpunan UC set dari 4X kuadrat adalah X kuadrat, X, dan 1. Lalu, UC setnya ini akan kita substitusikan ke solusi partikulir, sehingga kita memiliki solusi partikulir yaitu YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu solusi partikulir ini akan kita turunkan sebanyak 2 kali, di mana turunan pertamanya yaitu YP aksen sama dengan 2AX ditambah B, dan turunan keduanya yaitu YP double aksen sama dengan 2A. Nah, setelah mendapatkan nilai YP aksen, dan YP double aksen, maka nilai-nilai ini akan kita substitusikan pada persamaan awal yang kita punya. Di mana persamaan awal yang kita punya yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat.
untuk nilai Y double aksen kita bisa mensubstitusikan nilai YP double aksen. Untuk nilai Y aksen kita substitusikan nilai YP aksen. Dan untuk nilai Y kita substitusikan nilai YP. Sehingga setelah disubstitusikan kita mendapatkan persamaan yaitu 2A dikurang 3 dikali 2AX tambah B ditambah 2 dikali AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 4X kuadrat. Lalu setelah kita jabarkan menjadi 2A dikurang 6AX dikurang 3B ditambah 2AX kuadrat ditambah 2BX ditambah 2C sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita akan mengelompokkannya berdasarkan variabel yang ia punya. Sehingga setelah dikelompokkan kita mendapatkan persamaan 2AX kuadrat ditambah negatif 6A ditambah 2B dikali X ditambah 2A dikurang 3B ditambah 2C sama dengan 4X kuadrat. Nah, dari persamaan akhir yang kita dapat ini, kita dapat melihat bahwa pada ruas sebelah kiri terdapat koefisien yang memiliki variabel X kuadrat. Juga di sebelah kanan. Di ruas sebelah kanan kita juga memiliki koefisien yang memiliki variabel X kuadrat. Sehingga kita dapatkan 2AX kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Karena ia sama-sama memiliki X kuadrat, maka X kuadrat kita eliminasi sehingga meninggalkan 2A sama dengan 4. Lalu kita dapat A sama dengan 2. Nah, lanjut. Pada ruas sebelah kiri kita memiliki koefisien yang memiliki variabel X, yaitu negatif 6A ditambah 2B. Lalu pada ruas sebelah kanan kita tidak memiliki koefisien yang memiliki variabel X, sehingga kita dapatkan negatif 6A ditambah 2B sama dengan 0. Lalu untuk nilai A kita substitusikan sehingga menjadi negatif 6 dikali 2 ditambah 2B sama dengan 0. Kita dapatkan yaitu B sama dengan 6. Selanjutnya untuk nilai konstanta pada ruas sebelah kiri yaitu 2A dikurang 3B ditambah 2C. Lalu untuk ruas sebelah kanan ia tidak memiliki konstanta, sehingga konstanta pada sebelah kiri bernilai 0, yaitu 2A dikurang 3B ditambah 2C sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A dan B-nya, kita dapatkan 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 6 ditambah 2C sama dengan 0. Lalu kita dapatkan 4 dikurang 18 tambah 2C sama dengan 0, 2C sama dengan 14, lalu kita dapatkan C sama dengan 7. Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai A, B, dan C. Lalu nilai-nilai tersebut akan kita substitusikan kepada solusi partikulir, di mana solusi partikulir yang kita punya tadi yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya sehingga kita dapatkan YP sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, jadi kita sudah mendapatkan solusi homogen dan juga solusi partikulirnya. Setelah mendapatkan solusi homogen dan solusi partikulir, maka kita dapat mencari solusi umum dari persamaan tersebut, di mana solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Lalu kita substitusikan nilai YH dan YP sehingga kita dapatkan solusi umum yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat X ditambah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Nah, jadi itu dia solusi dari persamaan yang kita punya tadi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!